Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi Boruto to Blue Vortex part ke-9. Kali ini kita akan membahas prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 14 part ke-10. Di part 9 sebelumnya, tim 7 yang dipimpin Konohamaru pun tumbang saat melawan Borushiki. Di sisi lain, Borushiki mengira kekuatan Himawari itu sangat kuat. Ternyata kenyataannya Himawari masih lemah karena belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Karena hal itu, Himawari pun akhirnya terpojok oleh Borushiki. Singkat cerita, Borushiki ingin melenyapkan Himawari menggunakan Odama Rasengan. Namun, di saat serangan tersebut mendekat, tiba-tiba Kasukoji datang dan membuat Odama Rasengan dan mengadu Rasengan tersebut. Borushiki melihat adanya Kasukoji pun terkejut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Borushiki membuat Odama Rasengan dan berniat untuk mengakhiri hidup Himawari. Di sisi lain, Kawaki itu mencoba untuk berdiri kembali. Namun, usahanya gagal karena dirinya masih belum pulih sepenuhnya. Karena itu, Kawaki pun berteriak ke Momoshiki jika dia sampai membunuh Himawari, dia tidak akan memaafkannya dan akan menghancurkan Borushiki. Namun, Borushiki tidak mempedulikan hal tersebut. Terlihat, Borushiki pun langsung menembakkan Odama Rasengan tersebut ke arah Himawari. Kawaki itu pun berteriak meminta Borushiki untuk berhenti. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang mengeluarkan Odama Rasengan dan mengadu serangannya. Terlihat, kedua serangan tersebut beradu hingga mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Borushiki itu pun terkejut. Borushiki berkata, "Siapa itu?" Ternyata, itu adalah Kashinkoji. Terlihat, Kashinkoji yang berada di depan Himawari pun buka penutup jubahnya. Kashinkoji berkata, "Cepat kembalikan kesadaran muridku, Otsutsuki Momoshiki." Borushiki itu pun terkejut dengan kedatangan Kashinkoji. Borushiki berkata, "Karena kau, Boruto sekarang memiliki tujuan hidup. Harusnya kau mati saja. Kau tidak bisa mengubah takdir sesuka hatimu." Kashinkoji membalas, "Aku tidak akan membiarkan kau menguasai tubuh Boruto. Memang kami tidak bisa merubah takdir tersebut, tapi kami bisa menghindari takdir terburuk itu. Dan aku yakin, Boruto pasti bisa melewati semua ini." Borushiki mendengar itu membalas, "Kalau begitu, aku akan membuatmu mati di tangan muridmu sendiri. Aku ingin lihat reaksi bocah ini setelah melihat kematianmu. Apakah dia bisa bertahan melanjutkan hidupnya atau tidak?" Kashinkoji membalas, "Boruto bukan selemah yang kau kira. Aku akan membuktikan itu." Terlihat, Kashinkoji langsung mengaktifkan Sage mode katanya. Di sisi lain, Borushiki pun mulai melesat dengan cepat ke arah Kashinkoji. Terlihat, Borushiki langsung mengangkat pedangnya dan menyerang Kashinkoji. Namun, Kashinkoji langsung mengeluarkan kunai dan menangkis pedang milik Borushiki. Di saat yang bersamaan, Kashinkoji langsung mengeluarkan Rasengan dan menyerang Borushiki. Namun, di saat serangan tersebut hampir mengenainya, Borushiki tiba-tiba berpindah tempat menggunakan Hiraishin. Kashinkoji yang melihat Borushiki tiba-tiba berteriak berkata dalam hati, "Sudah kuduga, cukup sulit melawan pengguna Hiraishin. Apalagi yang menggunakannya ada Boruto." Di sisi lain, Borushiki mulai mengeluarkan Shiden dan mengeluarkannya ke pedang Kusanaginya. Setelah itu, Borushiki mulai mengeluarkan Rasengan dan menembakkannya ke arah Kashinkoji. Namun, Kashinkoji yang menyadari itu langsung menghindar dengan cepat. Di saat Kashinkoji menghindari serangan tersebut, tiba-tiba Borushiki sudah berada tempat di sampingnya. Dengan cepat, Borushiki langsung menyerang Kashinkoji. Namun, Kashinkoji berhasil menangkis pedang tersebut menggunakan kunainya. Di saat menangkis pedang tersebut, tiba-tiba kunai milik Kashinkoji langsung hancur akibat efek yang diberikan dari Shiden Borushiki. Borushiki itu dengan cepat menyerang tubuh Kashinkoji menggunakan Taiketsu. Terlihat, Kashinkoji pun langsung terpental sangat jauh dan menabrak sebuah batu. Setelah itu, Borushiki pun melesat dengan cepat ke arah Kashinkoji dan melancarkan serangan Rasengannya. Di sisi lain, Kashinkoji yang menyadari itu langsung bangkit kembali dan menghindari serangan tersebut. Sambil menghindar, Kashinkoji langsung melakukan jutsu katon ke arah Borushiki. Karena serangan yang mendadak, Borushiki terpaksa menyerap jutsu katon tersebut menggunakan segel karma. Dengan muka yang kesal, Borushiki langsung melesat dengan cepat dan menyerang Kashinkoji menggunakan pedang Kusanaginya. Namun, Kashinkoji menahan serangan tersebut dengan menghentikan pergerakan tangannya menggunakan rambut panjang. Karena hal itu, tiba-tiba Borushiki menggunakan Chidori Nagashi untuk menyerang Kashinkoji. Terlihat, Kashinkoji langsung melepaskan lilitannya. Dengan cepat, Borushiki pun melompat ke atas. Kashinkoji itu pun bingung dengan apa yang dilakukan olehnya. Kashinkoji berkata, apa yang dia rencanakan. Di saat Kashinkoji masih berbicara,
Tiba-tiba dia terkena Kiro Rasengan tepat di depan tubuhnya. Terlihat, Kasikoji pun langsung terjatuh ke tanah dan mengeluarkan darah di mulutnya. Kasikoji sambil menahan rasa sakit berkata bahwa dia akan benar-benar mati jika kondisi terus seperti ini. Tak lama setelah itu, Borushiki pun berjalan menghampiri Kasikoji. Kasikoji melihat itu pun mencoba untuk bangkit, namun dirinya tidak mampu untuk berdiri karena dia mengalami luka di dalam tubuhnya. Kasikoji berkata dalam hati, "Gawat, aku tidak bisa berdiri. Serangannya mengenai titik vitalku." Borushiki melihat itu pun berkata, "Aku akan hakhiri sekarang juga." Terlihat, Borushiki pun langsung melompat dan mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Kasikoji. Di saat dirinya sudah berada dekat dengan Kasikoji, tiba-tiba Himawari datang dan langsung memukul Borushiki tepat di tubuhnya menggunakan taiketsu. Terlihat, Borushiki yang terkena taiketsu milik Himawari pun langsung terpental sangat jauh. Di sisi lain, Kasikoji melihat Himawari berhasil melukai Borushiki pun terkejut. Kasikoji berkata, "Gadis ini, bukankah dia masih terluka? Kenapa dia masih sanggup untuk bertarung?" Tak lama setelah itu, Kasikoji pun terkejut melihat luka yang ada di tubuh Himawari yang menghilang. Kasikoji berkata dalam hati, "Sulit dipercaya, kemampuan regenerasinya sangat luar biasa. Anehnya, kenapa dia tidak muncul dalam masa depan yang kulihat? Apa yang menghalanginya?" Adegan pun beralih ke tempat Borushiki. Borushiki yang masih kesakitan pun berkata, "Gadis itu sangat menjengkelkan." Terlihat, Borushiki pun mencoba untuk berdiri setelah terkena taiketsu milik Himawari. Tiba-tiba, dirinya pun kehilangan keseimbangan dan kembali terjatuh. Borushiki berkata, "Apa yang terjadi dengan tubuhku?" Setelah itu, dia pun melihat ke arah Himawari. Ternyata, Himawari menggunakan mata biakukannya. Borushiki berkata, "Jadi begitu." Terlihat, Borushiki pun mulai menggunakan jutsunya untuk menetralkan efek yang ada pada tubuhnya. Setelah selesai, Borushiki langsung melesat dengan cepat ke arah Himawari untuk menyerangnya menggunakan taijutsu. Namun, Himawari menangkis semua serangan taijutsu yang dilancarkan oleh Borushiki. Borushiki yang melihat semua serangan taijutsunya yang berhasil ditangkis pun terkejut. Setelah itu, Borushiki pun melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Borushiki dengan muka yang heran berkata dalam hati, "Ini aneh, semua taijutsuku berhasil ditangkis semua. Padahal sebelumnya, sangat mudah untuk menyerangnya." Dia seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Di sisi lain, Himawari pun mulai menatap Borushiki dengan tajam. Setelah itu, dia pun mulai melesat dengan cepat ke arah Borushiki. Borushiki melihat itu langsung melempar beberapa shuriken ke arah Himawari. Namun, Himawari menangkis semua shuriken tersebut. Setelah mendekat, Himawari mulai mengeluarkan bijudama dan menembakkannya ke arah Borushiki. Borushiki melihat itu pun langsung menggunakan Hiraisen ke shuriken yang berada di belakang Himawari. Dengan cepat, Borushiki pun mengeluarkan Rasengan dan menyerang Himawari. Namun, Himawari menyadari itu langsung membalikkan badannya dan menangkis serangan tersebut dengan membuat pertahanan dari cakra Kyuubi. Terlihat, pertahanan milik Himawari langsung hancur setelah menerima serangan tersebut. Karena hal itu, Borushiki langsung memanfaatkan momen tersebut dan menendang Himawari. Terlihat, Himawari pun terpental sangat jauh. Di saat yang bersamaan, Borushiki melempar shuriken ke arahnya dan langsung menggunakan Hiraisen. Setelah itu, Borushiki kembali menendang Himawari hingga terjatuh ke tanah. Kasikoji dan Kawaki melihat itu pun terkejut melihat keadaan tersebut. Kasikoji berkata, "Gawat, gadis itu akan mati." Adegan pun kembali ke Borushiki. Terlihat, Borushiki pun mulai mencekik Himawari menggunakan tangan kirinya dan mulai mengangkatnya. Setelah itu, dia pun mulai membuat Rasengan di tangan kanannya. Dengan cepat, Borushiki pun mulai menyerang Himawari. Namun, di saat serangan tersebut hampir mendekat, tiba-tiba Kasikoji menahan tangan kanan Boruto menggunakan rambut panjangnya. Borushiki berkata, "Kau kira dengan menahan tangan kananku, kau bisa menggantikanku?" Terlihat, Borushiki pun mulai mengeluarkan cengkramannya ke leher Himawari. Terlihat, Himawari pun mulai kesakitan dan tidak bisa bernapas. Tak lama setelah itu, Himawari tiba-tiba memanggil Boruto dengan sebutan kakak. Tiba-tiba, cengkraman tangan kiri Borushiki semakin melemah. Borushiki menyadari itu berkata, "Ada apa ini?" Tak lama setelah itu, mata kiri Boruto mulai terbuka. Boruto dengan wajah yang kesal pun meneriaki nama Momoshiki untuk berhenti. Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Walaupun dengan kedatangan Kasikoji, itu belum cukup untuk mengalahkan Momoshiki. Namun, sebelum Himawari benar-benar mati, dia pun sempat memanggil nama Boruto. Dan secara mengejutkan, Boruto pun mulai membuka mata kirinya. Kita akan melanjutkannya pada part ke-11. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.